Iya, Oke, iya. oke. Terus sebelum memulai ini kita coba memeriksa jawaban-jawaban kalian yang sudah sempat dihimpun. Ini ada berapa jawabannya? Ada 7 ya, 7 jawaban. Kita coba ya. Sudah saya, yang tadi sudah saya ini ya, sudah saya apa namanya bagikan ininya, apa kunci jawabannya ya. Yang itu sebenarnya soal UTS saja ya, itu. Kasih ke kalian ya. Nah, ini sedikit saya coba. Ini nih jawaban siapa ini? Mat Club Mat Edu Untirta ini. Ini jawaban semester 2 kayaknya. Ini rata-rata semester 2 itu jawabannya mirip ya, mirip-mirip mirip-mirip kurang lengkap maksudnya. Kita coba yang semester 4 dulu yang sudah belajar ya. Oke, coba jawabannya Akbar, kita cek coba jawabannya Akbar. Nah, ini luar biasa. Saya se- sejauh ini ya saya tidak memeriksa ketertutupan ya karena seperti yang sudah saya bilang bahwasanya untuk ketertutupan sendiri saya tidak memeriksanya karena teori biner sendiri ya operasi biner sendiri itu sudah mencakup ketertutupan ya. Jadi saya langsung memeriksa asosiatifnya, kemudian identitasnya, baru inverse-nya ya. Untuk Akbar jawabannya ya seperti yang diharapkan. Ya mungkin karena semester 4 kali ya saya mewajari itu ya. Semester 4 asosiatifnya ya jelas ya. Gini ya asosiatifnya ya. Jadi benar-benar dicek gitu ya. Jadi kalau yang dikerjain yang ini dulu jadinya gimana, kemudian yang dikerjainnya YZ dulu jadinya gimana gitu ya. Boleh XYZ boleh, kalau misalkan nggak suka XYZ ke Agus, ABC boleh nggak? Boleh ya. Yang penting alurnya sama ya. Jadi seperti yang diharapkan untuk asosiatif. Untuk identitas juga ketemu ya, Akbar ya, identitasnya ini nol ya. Jadi identitas itu benar-benar dari eh, ini ya, dari himpunan ini. Jadi selang min satu sampai satu itu dia berapa sih identitasnya gitu. Jadi harusnya berbentuknya bilangan. Dia harus berbentuk bilangan gitu tuh. Berapa sih antara min satu sampai satu ini bilangan yang merupakan identitas dari ini ya, dari operasi ini nih. Jauh ini benar ya. Saya koreksi benar bahwa identitasnya adalah nol, nol ya, benar nol. Nah, inverse-nya ini agak membingungkan ini Akbar. Sebenarnya masalah saya di sini saja. Sebenarnya selesai di sini saja, yang nggak harus X sama dengan apa nih, sama dengan satu per X gitu kan, satu per X sama dengan min X gitu. Ini karena gini ya, kalau dalam struktur aljabar, X pangkat min satu itu belum tentu satu per X ya. Jadi coba saya ini ya, saya edit, edit review apa? Ah, ini drawing. Jadi apa ya? Jadi yang disebut sebagai, wih, oke, gede banget. Maksudnya ya kalau kalau dalam tutorial Jabar ya, X pangkat X pangkat min satu itu belum tentu satu per X. Gimana ya? Apa susah ya kalau pakai ini? Pensil. Itu benar kok. Bisa ya? Gak bisa nulis di sini. Nggak bisa nulis. Ada. Nah, coba kalau di ini. Oke, ya. Jadi X pangkat min satu itu belum tentu satu per X. Jadi kalau di dalam dalam tutorial Jabar, X pangkat min satu itu bukan berarti satu per X ya. Walaupun kalian belajar di SMA begitu ya, seakan-akan X pangkat min satu itu satu per X gitu kan. Jadi kalau di struktur aljabar itu, X pangkat min satu itu ya
artinya inverse dari X. Inverse dari X. Jadi ini merupakan notasi umum ya dalam menyatakan inverse. Jadi jawabannya Akbar sebetulnya selesai hanya di sini saja harusnya. Sampai di sini saja ya, Bar. Akbar menyimak ya, Bar ya. Jadi sampai sini aja nih. X pangkat min satu sama dengan min X. Jadi sampai sini saja nih. Gak usah kemana-mana gitu. Sampai sini aja. Ya, jadi udah benar sampai sini. Ya udah nggak usah ke sini lagi gitu. Nggak usah. Ini kan juga X pangkat min satu apa X sama dengan satu per X, satu per X sama dengan min X ini juga kurang ini ya. Jadi sampai sini saja nih. Sampai sini saja. Sampai sini aja. Coret-coret. Jadi sampai sini saja nih. Selesai. Nah, ini udah termasuk inverse ya. Ini masuk inverse sampai sini aja. Masuknya inverse sampai sini saja. Oke. Lalu abelian ya. Oke, abelian ya. Karena memang eh, X bintang Y sama dengan Y bintang X ya. Karena penjumlahan dan perkalian dari bilangan real itu merupakan operasi yang komutatif ya. Oke. Kalau yang lain, ini kalau yang lain misalkan kalau di semester 4 lagi coba Shiva seperti yang diharapkan juga ya jauh ini. Walaupun saya tidak mau meriksa ketertutupan, oke, masih benar-benar. Nah ya rata-rata gitu ya, rata-rata terpleset terpleset di sini ya, terplesetnya di inverse ya. Jadi selesainya di sini aja, di sebelah sini aja ya. Shiva juga sama ya. Nah ini Shiva malah nggak ngecek dia abelin atau bukan. Oke, kurang kurang selesai. Selesai nih. Nggak ngecek abelin atau bukan. Nah, semester 2 nih rata-rata nih sama semua nih. Ini kayaknya semester 2 nih. Ini semester 2 nih. Ini singkat banget nih. Ini perlu dilengkapi lagi ya. Yang kedua ya. Oke, cuma punya Chen misalkan. Ada nggak Chen? Chen. Nah, ini. Ini belum lengkap ya Chen ya. Jadi benar-benar dicari eh, inverse-nya itu berapa. Inverse-nya bentuknya berapa, gimana. Nah, identitasnya itu dicari juga identitasnya itu berapa. Berapa itu berarti kan sebuah bilangan ya kalau kalau dalam bentuk seperti ini ya. Dalam bentuk min satu sampai satu kan berarti kan bilangan antara min satu sampai satu kan ada banyak ya. Ada 1/2, min 1/2, 1/3 dan sebagainya. Nah, itu harus dicari tuh identitasnya berapa. Nah, kalau yang semester 4 tadi udah benar ya. Identitasnya yaitu nol. Itu inverse-nya pun sama ya. Inverse-nya juga harus dicari bentuknya, bentuk inverse-nya berapa. Di mana eh, dalam kasus ini inverse-nya adalah min X. Ya gitu ya. Yang lain juga sama ya. Oke. Kita coba ke sini. Oke, ini udah ya. Coba. Oke. Ini tadi udah. Nah, ini. Ini beberapa contoh ya. Himpunan bilangan Q rasional merupakan himpunan terhadap operasi penjumlahan itu grup ya. Jadi sebenarnya kalau untuk Z, Q, R, ZQR ya. Z itu bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, penjumlahan biasa ya, penjumlahan biasa ya. Itu grup semua. Contohnya gitu ya. Kemudian ada kalau misalkan key-nya tanpa nol itu kayaknya kalau perkalian kayaknya grupnya. Biasanya R0 ya. Oh ini nih ada nih. Nah, bilangan genap juga grup ya. Nah, bilangan ganjil kira-kira grup nggak? Ada yang bisa jawab nggak coba di kolom chat. Kalau bilangan genap itu grup ya. Ini kan nomor 2 nih, bilangan genap adalah grup. Tapi kalau bilangan ganjil kira-kira grup bukan? Coba ada yang bisa jawab kolom chat? Boleh.
Kalau bilangan genap, grup. Tapi kalau bilangan ganjil, grup apa bukan? Grup apa bukan? Ini belum belum ada yang jawab. Coba antum jawab bisa nggak? Kalau yang semester 4 boleh. Kalau Siva boleh. Ada Siva nggak di sini? Sally boleh, Sally bisa bisa jawab. Karena kalau bilangan ganjil, grup bukan nih kira-kira? Bilangan genap kan grup. Kalau bilangan ganjil, grup enggak. Belum ada yang jawab. Coba Chen jawab, Chen. Kira-kira grup bukan? Tik aja nggak apa-apa. Oh iyalah, bilangan ganjil itu artinya apa? Bilangan ganjil itu udah eh, bilangan ganjil dan genap itu termasuk negatif juga ya. Ya, jadi saling melengkapi, Wicie melengkapi. Ya, kalau nggak genap ya ganjil gitu kan. Ya, dua dua hal yang saling melengkapi ya. Nah pertanyaannya bilangan ganjil apakah grup? Ngeceknya gampang ya. Bisa ngeceknya pakai ketertutupan boleh Kamu atau izin bisa jawab boleh? ngecek pakai oke Iya. Eh, ini ya boleh. ya Kalau aku juga penjumlahan deh, jumlah. ya cari cari juga nih saya Kak browsing. Kalau di sini bukan grup ya Kak karena bilangan ganjil itu kan 2 1 per 1. Terus dia tuh nggak tertutup pada operasi penyembelahan. Ah, Makanya bukan termasuk grup. Ya, terima kasih. iya, ya, ya. Bukan. Ya, bukan grup ya, karena kalau bilangan ganjil tambah bilangan ganjil, jadinya bilangan apa? 3 tambah 3, 6. 3 Enam, tambah satu iya. 4 ya. Malah jadi bilangan genap ya jadinya. Jadi bukan grup. Kemudian ini juga, ini grup ya, satu sama min satu doang ini ya, grup ya, perkalian ya. Satu kali satu ya satu, satu kali min satu ya min satu kali min satu ya satu. Cara ngeceknya kalau kalau terbatas begini boleh pakai tabel Kelly ya. Jadi oke gimana tabel Kelly ya? Tabel Kelly. Nah, ini juga yang empat ini grup ya. Jadi perkalian biasa grup ya. Bilangan real tanpa nol ya. Ini bilangan real tanpa nol. Nolnya dibuang. Bilangan real tanpa nol merupakan grup operasi perkalian. Tabel Kelly gimana tabel Kelly? Oke. Apa tabel Kelly dulu? Nggak apa deh. Boleh. Ini beberapa definisi sama notasi ya. A pangkat nol sama dengan E. A pangkat nol ini bukan berarti benar-benar pangkat nol ya. Jadi pangkat nol dalam struktur aljabar itu jangan kalian terjemahkan dalam eksponen ya. Jadi kalau kalau A pangkat nol dalam perkalian oke lah benar. Satu ya A pangkat nol ya satu gitu kan. Identitasnya perkalian satu. Tapi kalau A pangkat nolnya dalam penjumlahan itu bukan A pangkat nol tapi nol kali A gitu kan. Nol kali A. Nah ini seperti biasa ya ini seperti apa namanya eksponen ya sifat eksponen juga ini juga nomor tiga sifat eksponen teorema 18 juga sifat eksponennya ini eh, bisa di apa diterjemahkan dalam sifat eksponen ini boleh. Kemudian ada lemma sebenarnya ada teorema juga kalau di buku teorema sih di bukunya Galian itu identitas E adalah tunggal tunggal itu maksudnya tidak ada duanya ya satu aja gitu jadi identitas itu satu. Satu itu dalam artian tidak ada yang lain gitu. Kalau nol ya nol aja gitu, nggak akan ada nol dan berapa gitu kan. Kemudian inverse juga tunggal ya. Jadi kalau lawannya dua, kalau penjumlahan ya min dua ya nggak akan ada yang lain gitu ya.
Kemudian ini ya inverse dari A inverse ya A juga gitu. Dan juga yang ini ya. Ini nih nomor 4 itu disebut sebagai shock source apa sih? Shock source property ya. Apa shock source property? Sepatu kaos kaki. Jadi kalau melepas apa ya? Kalau mau iya, gimana ya? Gimana caranya nih? Ngelepas kaos kaki sama sepatu itu kan sepatu dulu ya, sepatu dulu baru kaos kaki, ya kan? Tapi kalau misalkan make kaos kaki dulu baru sepatu kan gitu. Ini kan kaos kaki dulu baru sepatu. Nah, tapi kalau ngelepasnya, nah sepatu dulu baru kaos kaki gitu. Ini namanya Soxos Property ya. Soxos Property. Kalau di ini di bukunya Galian ada namanya gimana sih sok? Terus juga bahasa Inggrisnya bagus. Sok ini ya, sok ini. Apa sih? Ini ya, oh, property. Ini ya, yang ini nih. Kemudian ini namanya cancellation ya. Cancellation itu apa namanya cancellation teh? Penghilangan ya. Penghilangan ini kan kalau AU, AW ya dihilangkan jadi U sama dengan W. Ini konsep penghilangan. Yang ini ya, konsep penghilangan. Dicoret A-nya, oh, dicoret A-nya juga yang sebelah kanan. Nah, ini harus harus dua-duanya ya. Jadi kalau dua-duanya ke kiri, ini boleh dihilangkan. Dua-duanya di kanan juga boleh dihilangkan. Nah, kalau misalkan kiri kanan nggak boleh. Ini nggak boleh nih. Kalau kiri kanan nih nggak boleh nih. Ini kan kalau ini kan dua-duanya kiri, oh boleh coret gitu kan, boleh coret. Oh jadi ini gitu kan. Tapi kalau misalkan eh, UA gitu kan sama dengan AW misalkan, ini nggak boleh nih, nggak bisa dicoret. Dia harus kiri dua-duanya, harus kanan dua-duanya. Kalau dalam satu aljabar begitu. Ini tidak boleh dicoret. Ada contoh, coba ya. Ada hubungan bilangan asli n dengan operasi A ya A V B lah, A V B itu sama dengan maksimum dari A, B. Apakah N mempunyai elemen identitas? Apakah iya? Apakah enggak? Coba semester 4 nih. Coba saya tanya semester 4. Ada siapa aja semester 4 nih? Ada Sally, ada tadi Akbar, ya. Ada siapa dari sini? Oke, yang saya tahu Sally Akbar aja. Punya atau tidak elemen identitas? Oh, si Pak izin. Oke. Oh, Pak. Ya, karena saya udah punya anak ya. Oke, Akbar sama Sally coba. Punya elemen identitas gak dia? Untuk setiap pasti bilang asli N, A, P, B, sama dengan maksimum dari A. Maksimum itu contohnya gini ya. Yang semester 2, gue boleh. Jadi kalau satu Pi 2 misalkan, berarti kan sama dengan max 1, 2. Artinya apa max 1, 2? Cari bilangan yang paling besar yang mana gitu. Sama dengan berapa? Kalau 1 dan 2 berarti 2 gitu kan. Kan max. Atau kan 3 Pi 10 misalkan. Oh, max 3,10. Jadi sama dengan 10 gitu kan. Jadi yang cari yang besar ya. Oh, pertanyaannya apakah ini apakah ini apa operasi ini punya elemen identitas?
Yang pasti ini kalau saya ini ya saya eh, sifati bahwa Max itu asosiatif ya. Yang pasti asosiatif ini. Nah, pertanyaannya apakah punya elemen identitas? Coba Sally dan Akbar. Belum pernah yang dapat beginian ya. Ya, sama saya juga. Tahu nggak ini dapat dari mana saya? Ini waktu saya ngajar kakak tingkat kalian itu yang S2 di UPI. Oke. Oke, gimana caranya? Oke. Ya, tadi kan kalau identitas itu elemennya tunggal ya Kak. Jadi Oke kalau ya. kalau ini berarti termasuk identitas ya. Iya, berapa identitasnya? Yang bilang N kan ini kan N. Iya, Kalau ada berapa? Kalau ada berapa? berapa ya? Maksimal dari A sama B kayaknya Kak. Soalnya kan nggak tahu ya kalau ini kan A sama B itu yang paling besar tuh yang mana. Tapi enggak tadi kan takut salah ya. Baru baru bisa bisa ini nggak baru? Open mic nggak nanti? Nanti. Di chat aja nggak apa-apa Bar. Oh, nggak Tadi apa di chat Akbar aja. ya nggak bisa panik kayaknya. Ya, Bang, nggak apa-apa, Bar. Coba kita cek ya, nggak apa cek. Coba cek apakah dia punya elemen identitas. Kita cek. Tapi ngerti ya ini ya, operasi begini ya, operasi max ngerti ya. Satu v dua ya max 1,2. Ya berarti yang lebih besar antaranya satu dan 2 ya 2 gitu. 3v10 max 3v10 ya 10 gitu kan. Dan semuanya ya dengan bilangan n ya. Apakah dia punya elemen identitas? Tapi saya ini asosiatif ya. Ya, asosiatif saya sifat ya asosiatif. Coba kita A V E kan gitu ya. Ini kan sama dengan max itu identitas ya. Max A E sama dengan A. Kan A V E sama dengan A. Ataukah V A E kan? Atau enggak? Oke lah. Kan karena identitas itu komutatif ya. E V A sama dengan max E A boleh. Kan namanya satu v dua ya akan sama dengan dua v satu. Sama-sama max 1,2 ya atau sama aja max max 2,1 juga sama ya. Hasilnya kan sama ya 2 ya. Berapakah sehingga kita berapapun A-nya maka akan dia menghasilkan A juga. Kira-kira berapa saya lihat? Berapakah sehingga berapapun A-nya maka max AE ya, max AE ini maka max AE sama dengan A. Berapakah E-nya? Ini mikir ya berapa? Oke di chat. Satu, oke Akbar yang jawab. Oke betul ya satu. Jawabannya adalah satu ya. Jadi sama dengan satu karena memang max max ya A,1 ya pasti A ya. Berapapun A-nya. Kalau A-nya satu ya satu, A-nya dua ya dua, A-nya tiga ya tiga, dan seterusnya. Berarti punya identitas. Tapi ini bukan grup ya. Ini saya kasih tahu bahwa ini bukan grup bahwa karena ini nggak punya inverse ya. Tidak punya inverse. Ini bukan grup. Nah yang ini baru grup.
membuktikan apakah R bintang kali R merupakan grup operasi ini. Operasinya ini ya. Operasinya. Ini grup ya. Boleh nih, boleh kalian coba, boleh nggak apa-apa. Oh, udah. Udah. Coba saya, ya kita coba ya. Oke, kita coba yang ini, yang nomor ini. Yang ini ya. Coba kita, atau boleh. Ini belum masuk ke teorema-teorema apa-apa nih. Bentar. Oke, kita coba. Misalkan di sini. Oke, apakah dia asosiatif nih? Sebenarnya mau periksa apakah grup ya. Oh, berarti diperiksa ya, berarti belum tentu. Belum tentu grup. Oke, apakah dia asosiatif? Kita cek. Ini boleh bintangnya boleh dihilangkan ya. Jadi dalam dalam apa namanya struktur aljabar nanti bintang itu bakal bakal dihapuskan, bakal nggak dibahas lagi. Nah, R bintang itu adalah bilangan real tapi bukan nol. Jadi bilangan real non nol. Tidak ada nol di R bintang ya. Kita coba asosiatif. Saya pernah bahas ini. A, koma B, C, koma D. Anggaplah ini X, koma Y deh. Ah, berapa kira-kira yo? Oke. Aha. Oke. Kita coba yang kiri dulu ya. Jadi R bintang kali R itu artinya titik koordinat itu, semacam titik koordinat itu ya. Oke, A, B, C, D jadi begini ya. Jadi AC, AD tambah B. Kemudian kemudian dioperasikan dengan XY. Jadinya gimana nih? Oh, bingung apa ini. Lihat ininya. AC ya, berarti AC itu bilangan pertama, bilangan kiri, dikalikan bilangan kiri, ya. Kemudian koma, bilangan kiri dikali D, bilangan kiri dikali D, kemudian ditambah B. Berarti yang ini adalah A, C, X, koma, apa? A, C, X, koma, A, C, Y, ditambah A, D, plus B. Panjangnya. Oke, kita coba. Jadi kalau kita nganggap misalkan ini A yang baru, ya, kemudian ini B yang baru, kemudian ini C yang baru, ini D yang baru, berarti kan ya A, B, gitu kan ya? A, A, C, A, C, A, C, A, C, A, C, nah, kan? Kemudian ini A, B, A, B, tambah B. Oke, kita coba yang kanan dulu. Kemudian kita coba yang kanan dulu ya. A, B, dalam kurung C, D, X, Y. Apakah dia menjadi asosiatif? Oke, A, B-nya tetap, A, B-nya tetap. Kemudian ini menjadi CX, CX, CY ditambah D. CY tambah D.
Kemudian kita coba ininya A yang baru, ini B yang baru, ini C yang baru, ini D yang baru. Oke. Ini ya, sehingga AC berarti kan AC A kali C ya. AC berarti ACX, koma AD kan ya. AD tambah B. AD tambah B. AD itu berarti A kali CY ditambah B ditambah B. Oh, ACY. Kali pelangi. Nah, itu kali pelangi ya ini ya. Ya sama dengan ACX, ACY tambah AD tambah B. Oh, sama ternyata. Sama. Oh, oh. Kalau sama berarti asosiatif. Nah, untuk identitas dan inverse-nya saya PR-kan aja ya. Ya, oke. Ini udah sempat kemarin ya, coba coba identitasnya berapa. Identitasnya dalam bentuk bilangan ya. Jadi identitasnya dalam bentuk bilangan. Benar-benar dalam bentuk berapa, koma berapa. Jadi dalam bentuk pasti bilangan ya. Identitasnya dalam bentuk bilangan. Berarti berapa nih, berapa, koma berapa. Harus begitu. Ya. Ini kan bilangan real, bukan nol gitu kan. Bilangan real bukan nol. Berarti ini pasti berbentuknya ini berapa, ini juga berapa. Pokoknya berapa ya. Ini harus cari ya. Inverse-nya juga ya. Inverse-nya itu bentuk bentuk akhirnya berapa ya. Ini kalau inverse bentuk akhirnya berapa nih? Ini bentuk akhirnya berapa gitu. Koma bentuk akhirnya berapa yang ini. Ya bisa dicoba ya. Kayaknya ini grup deh. Kayaknya saya pernah ngerjain. Oke, kita kan mencoba. Ini karena udah kemarin udah ya, coba bahas grup ini nggak pernah ngebahas teorema-teorema grup. Kita akan coba misalkan nih, saya coba buka tugas-tugas saya dulu waktu kuliah. Luar biasa saya eh, rajin sekali nih nyimpen tugas. Dulu saya suka berbagi. Tapi jangan di ini ya, jangan di yang ditiru, yang ditiru. Ini kelas sama saya itu sebenarnya ada plus minusnya ya. Di kelas sama saya itu plusnya ya tugas kelompok itu biasanya saya ngerjain. Kalau minusnya ya gitulah. Kalau minusnya gitulah. Ini tugas kelompok saya dulu 17 Maret 2016 ini luar biasa. Masih ada ya. Insya Allah. Kita coba misalkan tugas saya. Ini nih coba ya. Oke. Buktikan, buktikan. Buktikan apakah G bintang. Nanti gitu ya semester 2. eh, Semester 4 mungkin udah pernah ngerasain kali ya. Pasti nggak ada bilangan-bilangan itu di struktur aljabar ya. Kita coba bisa nggak? Oh nggak bisa paste di sini. Wow, nggak bisa paste. Mana caranya ya? Screenshot aja. Nggak bisa paste. Kayaknya screenshot aja. Screenshot. Ini. Oke, coba deh.
kelas pas semester 4 apakah sudah pernah dapat ini? Jangan-jangan udah pernah. Oh, jangan nggak dibahas nih. Nggak pernah nggak usah dibahas lagi. Semester 4 udah pernah dapat nggak soal ini? Itu tugas saya dulu 17 Maret. 17 Maret 2016. Iya, rapi banget Masya Allah. Iya, saya suka ngetik tugas Israel gitu. Jadi nggak ini. Ini coba ya. Jadi nanti itu bentuknya begini semua nih. Nanti kalau kemarin aja kan yang saya tugaskan itu, yang saya tugaskan kemarin itu, grup itu soal UTS saya itu dulu. Soal UTS saya. Dikasih ke kalian. Luar biasa. Oke. Jadi nanti soalnya ya begini juga gitu ya. Buktikan, buktikan, jelaskan. Gitu kan. Apakah gitu kan. Dan kita butuh argumen ya untuk menjawab. Buktikan apakah G bintang X sama dengan E untuk setiap X ya. Jadi ini ayat itu jika berlaku ini maka abelian gitu. Nah, nah, gitu. Jadi ini keterangan ini yang akan kita gunakan keterangan ini nih. Gimana caranya? Yo, bukti, bukti semua. Gimana cara jawabnya lupa saya. Ada di sana. Oke, berapa abelian itu artinya apa ya? Artinya kalau untuk setiap A dan B anggota G gitu kan ya. Anggota G berlaku AB sama dengan BA kan? Ini yang akan kita cari ya. AB sama dengan BA. Kita carikan ini. Oke, karena ini grup, ingat ya, ini grup. Ini grup. Misalkan kita punya A dan B anggota G. Oke, A dan B anggota G. Ya, karena A dan B anggota G, maka maka berlaku